Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ken Gabriel Frista. Saya merupakan mahasiswi Prodi Farmasi Angkatan 2025 FKIK UAC dengan NIM 2025-0602-0036 dengan student ID 12025-000539. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama ada konsep asam basa, yang kedua ada kesetimbangan asam basa dan aplikasi pH di bidang farmasi. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam konsep asam basa. Nah, di asam basa itu sendiri memiliki prinsip teori. Yang pertama itu ada Arrhenius, yang dimana asam adalah zat yang melepaskan ion H+ dalam air. Basa adalah zat yang melepaskan ion OH- dalam air. Sedangkan netralisasi itu adalah membentuk H+ dan OH- menjadi H2O atau air. Lalu yang kedua ada teori Bronsted-Lowry, yang dimana asam itu yang memberikan proton H+ atau disebut sebagai donor. Basa itu adalah yang menerima proton H+ yang disebut sebagai akseptor. Sedangkan netralisasi itu adalah perpindahan proton H+. Lalu yang ketiga itu adalah Lewis, yang dimana asam itu adalah zat yang menerima pasangan elektron atau akseptor. Basa itu adalah zat yang memberikan pasangan elektron atau donor, sementara netralisasi itu adalah pembentuk ikatan kovalen koordinasi. Lalu di sini kita masuk ke kekuatan asam basa. Asam itu adalah memiliki rasa asam dengan pH kurang dari 7 yang menghasilkan ion H+. Asam itu sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama ada asam kuat, yang dimana asam yang terdisosiasi sempurna menjadi ion-ionnya dalam air. Contohnya itu ada asam klorida dan asam sulfat. Lalu ada asam lemah, yang dimana asam yang hanya sebagian terdisosiasi dalam air dan melepaskan ion H+. Contohnya itu adalah asam asetat. Lalu yang kedua ada basa. Basa itu memiliki cenderung rasa yang pahit dengan pH yang lebih dari 7 yang menghasilkan ion OH-. Basa itu sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama ada basa kuat, adalah basa yang terionisasi sempurna menjadi ion-ionnya dalam air. Contohnya itu adalah natrium hidroksida. Dan basa lemah itu adalah basa yang hanya terurai sebagian dalam air dan melepaskan OH-. Contohnya itu ada amonia. Lalu di sini kita akan masuk ke skala pH. Skala pH itu ketika pH-nya lebih kecil dari 7 maka disebut sebagai larutan asam. Ketika pH lebih dari 7 disebut sebagai larutan basa, sementara pH yang sama dengan 7 itu adalah larutan yang netral. pH ditunjukkan dengan skala 0 sampai 14, yang dimana semakin kecil pH suatu larutan, maka akan semakin asam larutannya. Dan sebaliknya, semakin besar pH suatu larutan, maka larutan akan semakin basah. Rumus pH itu sendiri adalah yang pertama adalah pH sama dengan min log konsentrasi H3O+ atau pH min log H+. Yang kedua ada pH min log konsentrasi OH-. Dan rumus ketiga adalah pH ditambah pOH sama dengan 14. Berikut ada contoh soal yang berkaitan dengan skala pH. Yang pertama ada asam nitrat atau bisa dibilang HNO3 digunakan dalam proses pembuatan pupuk, zat pewarna, obat-obatan, dan bahan peledak. Hitunglah pH dari satu larutan HNO3 yang mempunyai konsentrasi ion hidrogen 0,76 dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log H+, yang dimana min log 7,6 dikali 10 minus 1 sehingga akan menghasilkan pH-nya 0,119. Lalu untuk soal yang kedua itu adalah konsentrasi ion OH- dalam sampel darah ialah 2,5 dikali 10 minus 7. Berapa pH darahnya? Di sini kan yang diketahui adalah konsentrasi ion OH-. Jadi kita akan mencari pOH-nya terlebih dahulu dengan rumus min log konsentrasi OH-. Dan kita akan memasukkan ke dalam rumus, jadi min log 2,5 dikali 10 pangkat minus 7 sehingga menghasilkan pOH 6,60. Di sini kita sudah dapat mencari pH dari darahnya yang menggunakan rumus pH ditambah pOH sama dengan 14. Dengan pH sama dengan 14 dikurang pOH sehingga menghasilkan pH 7,40. Lalu kita akan masuk ke pengukuran derajat keasaman.
pengukuran derajat keasaman itu sendiri ada 4. Pertama ada kertas lakmus, yang kedua ada indikator universal, yang ketiga ada indikator asam basa dan pH meter. Di kertas lakmus itu perubahan warna lakmus pada lakmus merah itu pada lautan asam akan berubah jadi tetap merah, dan pada lautan basah akan berubah menjadi biru. Sedangkan untuk lakmus biru ketika dimasukkan ke dalam lautan asam akan berubah menjadi warna merah, sementara ketika kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam lautan basah akan tetap menjadi berwarna biru. Selanjutnya kita akan masuk ke disosiasi air. Air memiliki sifat amfoter, yaitu dapat bertindak sebagai asam maupun basa menurut teori Bronsted-Lowry. Menurut teori Lowry, asam sebagai donor proton dan basa sebagai akseptor proton H+. Pada air murni, 2 molekul air saling bereaksi, yang dimana satu molekul air menyumbangkan proton dan molekul lain menerima proton. Di sini dapat dilihat bahwa 2 molekul air dalam bentuk cairan saling bereaksi secara bolak-balik yang menghasilkan ion hidronium dan ion hidroksida dalam larutan. Lalu untuk konstanta hasil kali ion air itu sendiri memiliki rumus Kw, yang dimana H3O+ dikali konsentrasi OH- dalam air murni pada suhu 25 derajat Celcius. Nilai Kw itu ditetapkan sebagai 1,0 dikali 10 pangkat minus 14. Lalu ketika konsentrasi H3O+ lebih besar dari konsentrasi OH- akan menghasilkan larutan yang bersifat asam. Ketika konsentrasi H3O+ sama dengan konsentrasi OH- akan menghasilkan larutan yang bersifat netral. Sedangkan ketika konsentrasi OH- lebih besar daripada konsentrasi H3O+ akan memiliki sifat larutan yang bersifat basah. Berikut ada contoh soalnya. Hitunglah konsentrasi ion OH- dalam larutan HCl yang konsentrasinya ionnya 1,3 m. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menggunakan rumus OH- sama dengan Kw ditambah konsentrasi H3O+ atau H+. Di sini kita akan masukkan ketetapan Kw-nya 1,0 dikali 10 pangkat minus 14 dibagi 1,3, sehingga akan menghasilkan ion OH- atau konsentrasi OH- sama dengan 7,7 dikali 10 pangkat minus 1. Selanjutnya kita akan masuk ke kesetimbangan dalam larutan asam lemah. Asam lemah dan asam kuat. Asam kuat itu terdisosiasi 100% dalam air. Asam lemah hanya terdisosiasi sebagian. Konsentrasi H3O+ asam kuat encer itu dapat sama dengan asam lemah yang lebih pekat. Kekuatan asam itu ditentukan oleh derajat disosiasi, bukan konsentrasi. Untuk reaksi persamaan kesetimbangannya dapat dilihat di sini ada Ha ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah A-. Untuk rumus Ka-nya sendiri itu adalah konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi A- per konsentrasi Ha. Dan dapat disimpulkan bahwa nilai Ka itu menunjukkan kekuatan asamnya. Jadi, semakin besar Ka, maka asamnya akan semakin kuat. Sementara semakin kecil Ka, maka asam semakin lemah. Berikut adalah tabel disosiasi asam. Lalu kita akan masuk ke persen ionisasi. Di sini dapat dilihat bahwa rumus persen ionisasi itu sendiri adalah persen disosiasi sama dengan konsentrasi asam Ha yang terdisosiasi dibagi dengan konsentrasi asam awal Ha, kemudian dikali dengan 100%. Selain Ka, persen ionisasi juga digunakan untuk mengetahui kekuatan asam. Sehingga semakin kuat asam, maka semakin besar pula persen ionisasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke asam poliprotik. Asam poliprotik adalah asam yang dapat melepaskan lebih dari satu proton yang dapat terdisosiasi, dan prosesnya terjadi secara bertahap. Sebagai contoh, pada asam karbonat, tahap pertama menghasilkan ion hidronium dan ion bikarbonat yang ditunjukkan oleh nilai Ka1. Lalu pada tahap kedua, ion bikarbonat kembali melepaskan proton dan membentuk ion karbonat dengan nilai Ka2 yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pelepasan proton pertama lebih mudah dibandingkan tahap berikutnya. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa semua
asam poliprotik, nilai Ka-nya itu selalu menurun dari Ka1 ke Ka2, sehingga proses ionisasinya terjadi secara bertahap. Selanjutnya kita akan masuk ke kesetimbangan dalam lautan basa lemah. Basa lemah dan basa kuat. Basa kuat itu terdisosiasi 100% dalam air. Basa lemah hanya terdisosiasi sebagian dalam air. Konsentrasi ion OH- dari basa kuat yang encer dapat sama dengan basa lemah yang lebih pekat. Kekuatan basa ditentukan oleh derajat disosiasi, bukan oleh konsentrasi larutan. Untuk persamaan reaksi kesetimbangannya sendiri dijabarkan sebagai berikut. NH3 ditambah H2O sama dengan NH4+ ditambah OH-. Untuk rumus konstanta disosiasi basa lemah itu sendiri atau Kb itu bisa dijabarkan sebagai berikut. Konsentrasi NH4+ dikali konsentrasi OH- per atau dibagi konsentrasi NH3. Berikut adalah tabel konstanta disosiasi basa. Lalu kita akan masuk ke hubungan antara konstanta ionisasi asam dan basa, Ka dan Kb. Pasangan asam basa konjugat NH4+ dan NH3. Misalnya, Ka mengacu pada transfer proton dari asam NH3 ke air, dan Kb mengacu pada transfer proton dari air ke basa NH3. Sehingga dapat dilihat bahwa nilai Ka dan Kb masing-masing dari Ka dan Kb tersebut adalah Ka-nya 5,6 kali 10 pangkat minus 10 dan Kb-nya 1,8 dikali 10 pangkat minus 15. Sehingga dapat dirumuskan bahwa Kw-nya itu adalah 1,0 dikali 10 pangkat minus 14. Dari Kw ini sendiri kita akan mendapatkan rumus hasil kali dari kedua konstanta ionisasi. Sebagai berikut, Ka dikali Kb sama dengan Kw. Dengan pKa ditambah pKb sama dengan pKw sama dengan 14. Dengan menyatakan persamaan sebagai Ka itu sama dengan Kw dibagi Kb dan Kb sama dengan Kw dibagi Ka. Kesimpulannya, semakin kuat asam atau semakin besar Ka, maka akan semakin lemah basa konjugatnya atau semakin kecil Kb-nya. Dan sebaliknya. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat asam basa garam. Garam itu sendiri adalah senyawa ionik yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Garam itu juga merupakan elektrolit kuat yang terurai sempurna dalam air dan bereaksi dengan air. Hidrolisis garam menjelaskan bahwa reaksi anion ataupun kation suatu garam atau keduanya dengan air. Sifat larutan garam asam, basa, atau netral ditentukan oleh kekuatan asam dan basa penyusunnya. Di sini dapat dilihat bahwa asam kuat dan basa kuat akan menghasilkan garam yang bersifat netral, asam kuat dan basa lemah akan menghasilkan garam yang bersifat asam, sedangkan asam lemah dan basa kuat akan menghasilkan garam yang bersifat basa. Selanjutnya kita akan masuk ke kesetimbangan asam basa. Yang pertama kita akan masuk ke reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi itu sendiri ada 4 macam. Yang pertama ada asam kuat dan basa kuat, asam kuat dan basa lemah, asam lemah dan basa kuat, dan asam lemah dan basa lemah. Yang pertama itu ada asam kuat dan basa kuat. Asam dan basa bereaksi habis. Semua H+ dan OH- berubah menjadi air. Contohnya itu adalah asam klorida yang ditambahkan dengan natrium hidroksida akan menghasilkan air dan natrium klorida. Hasil larutannya tidak bersifat asam ataupun basa, melainkan akan bersifat netral. pH-nya sama dengan 7. Yang kedua ada asam kuat dan basa lemah. Asam kuat menetralkan basa lemah. Reaksinya hampir habis. Contohnya ada asam klorida ditambah dengan amonia akan menghasilkan NH4Cl. Hasil larutannya mengandung ion yang bersifat asam, yaitu pH-nya yang lebih kecil dari 7. Lalu ada asam lemah dan basa kuat. Basa kuat menetralkan asam lemah. Reaksinya hampir habis. Contohnya ada asam asetat ditambah natrium hidroksida yang akan menghasilkan air ditambah natrium asetat. Hasil larutannya akan mengandung ion yang bersifat basa yang dimana pH-nya akan lebih besar daripada 7. Asam lemah dan basa lemah. Asam dan basa sama-sama lemah. Reaksinya tidak terionisasi sempurna. Contohnya tuh ada asam asetat ditambah amonia yang akan menghasilkan CH4+ ditambah CH3COO-. Hasil larutannya
pH tergantung pada kekuatan asam dan basa, bisa asam, basa, maupun hampir netral. Selanjutnya kita akan masuk ke larutan buffer. Larutan buffer itu sendiri adalah larutan yang dapat mempertahankan pH agar relatif konstan maupun ada penambahan sedikit asam ataupun sedikit basa. Larutan buffer biasanya tersusun dari pasangan asam lemah dan basa garam konjugatnya atau basa lemah dan garam konjugatnya. Contohnya tuh ada CH3COH ditambah CH3CO-. Buffer itu sangatlah penting dalam sistem kimia dan biologis. pH dalam tubuh manusia itu sangat beragam dari satu cairan ke cairan yang lainnya. Misalnya itu pH darah adalah 7,4 dan pH cairan lambung 1,5. Lautan buffer harus mengandung konsentrasi asam yang tinggi saat ditambahkan ion OH- agar bereaksi dan sebaliknya. Contoh lautan buffer itu adalah ketika menambahkan asam asetat dan natrium asetat dalam jumlah yang sama ke dalam larutan air. Larutan ini mampu menjaga pH tetap stabil dengan menetralkan asam H+ atau basa OH- tambahan. Mekanismenya itu, jika ditambahkan asam H+, ion CH3CO- ini dari natrium asetat akan bereaksi dengan H+, sehingga akan membentuk asam asetat, sehingga H+-nya itu tidak bebas dan pH-nya tidak turun drastis. Berikut adalah reaksinya. Lalu, jika ditambahkan OH-, asam asetat dari CH3COH itu akan menetralkan OH-, sehingga akan membentuk ion asetat dan air, sehingga OH- tidak bebas dan pH tidak naik drastis. Berikut adalah reaksinya. Selanjutnya kita akan masuk ke persamaan Henderson-Hasselbalch. Dapat dirumuskan bahwa rumusnya itu adalah pH sama dengan pKa ditambah log basa, konsentrasi basa dibagi konsentrasi asam. Nah, berikut adalah contohnya. pH sama dengan 3,75. 3,75 itu adalah pKa dari asam format ditambah log konsentrasi asam lemah atau konsentrasi basa konjugat dari natrium format 0,50 dibagi konsentrasi asam lemah atau asam format 0,25 sehingga akan menghasilkan pH 4,05. Selanjutnya kita akan masuk ke titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah penentuan kadar suatu larutan basa dengan larutan asam yang diketahui kadarnya, atau sebaliknya. Penentuan kadar suatu larutan asam dengan larutan basa yang diketahuinya dengan didasarkan pada reaksi neutralisasi. Titrasi harus dilakukan hingga mencapai titik ekuivalen, yaitu di mana keadaan saat asam atau basa tepat habis bereaksi secara stoikiometri. Titik ekuivalen umumnya ditandai dengan perubahan warna dari indikator. Sementara itu, keadaan saat titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna, itu yang disebut sebagai titik akhir titrasi. Lalu kita akan masuk ke kurva titrasi pH. Kurva titrasi pH itu dapat digunakan untuk mengenali titik ekuivalen, yaitu kondisi ketika jumlah asam dan basa yang bereaksi telah setara secara stoikiometri. Selain itu, pemahaman terhadap bentuk pH titrasi sangat membantu dalam menentukan indikator yang tepat untuk menunjukkan tercapainya titik ekuivalen. Di sini, kurva titrasi pH itu sendiri ada 4 jenis. Yang pertama ada titrasi asam kuat dan basa kuat. Yang kedua ada kurva titrasi asam lemah dan basa kuat. Lalu yang ketiga ada kurva titrasi basa lemah dan asam kuat. Dan yang terakhir ada kurva titrasi asam poliprotik dan basa kuat. Selanjutnya kita akan masuk ke kesetimbangan kelarutan untuk senyawa ionik. Kesetimbangan kelarutan untuk senyawa ionik itu terjadi ketika suatu senyawa ionik yang suka larut itu berada dalam keadaan setimbang antara fase padat dan ion-ionnya di dalam larutan. Secara umum, berikut ini adalah reaksi untuk kesetimbangan kelarutannya. Yang menghasilkan ekspresi konstanta kesetimbangan untuk KSP-nya adalah ini. Selanjutnya kita akan masuk ke cara mengukur dan menghitung kelarutan dari KSP. Di sini saya mengambil contoh itu adalah kalsium fluorida dengan reaksinya sebagai berikut, sehingga akan menghasilkan KSP, persamaan KSP-nya menjadi ini. Kemudian, untuk menghitung KSP dari ini sendiri, saya menekan 2 cara. Yang pertama adalah penentuan KSP secara eksperimen dan penentuan KSP dari alat berlawanan. Secara eksperimen dari larutan linu yaitu dengan melarutkan CaF2 hingga tercapai kesetimbangan, lalu mengukur konsentrasi ion CH2+ dan F-.
Sedangkan dari arah berlawanan, yaitu dengan menyampurkan larutan yang mengandung ion Ca2+ dan F- sampai terbentuk endapan, lalu menghitung nilai Ksp-nya dari konsentrasi ion sisa. Sehingga dari perhitungan ini diperoleh nilai Ksp yang sangat kecil, yang menunjukkan bahwa CaF2 merupakan senyawa yang suka larut dalam air. Ada contoh soalnya, suatu larutan jenuh PbI2 tertentu memiliki konsentrasi Pb2+ sama dengan 5,0 dikali 10 pangkat minus 3 M dan I-, konsentrasi I- sama dengan 1,3 dikali 10 pangkat minus 3. Jadi di sini saya akan menentukan nilai Ksp dari PbI2, konsentrasi I- dalam larutan jenuh PbL yang memiliki PbL2 plus 2,5 dikali 10 pangkat minus 4 dan menentukan konsentrasi PbL2 plus dalam larutan jenuh yang memiliki konsentrasi I- sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, untuk nilai Ksp-nya di sini kita akan menjabarkan PbI2-nya menghasilkan Pb2 plus ditambah 2 I-. Sehingga kita tinggal memasukkan konsentrasi dari Pb2 plus dan I-nya ke dalam rumus tersebut, dan I- di sini kita pangkatkan 2 karena I-nya tuh 2. Sehingga mendapatkan hasil 8,45 dikali 10 pangkat minus 9. Lalu untuk soal yang B, di sini kita akan mencari I- kuadratnya, I-. Di sini kita menggunakan rumus tersebut dengan perjabaran sebagai berikut. Kita masukkan hasil Ksp yang tadi kita hitung di sini, masukkan ke rumus ini per konsentrasi Pb2 plus yang telah diketahui. Sehingga akan menghasilkan I-nya segini. Lalu yang ketiga, kita akan mencari konsentrasi Pb2 plus dengan konsentrasi I- yang diketahui segini. Sama seperti tadi kita menggunakan rumus yang tadi, cuman di sini kita bedanya tuh untuk mencari Pb2 plus, konsentrasi Pb2 plusnya. Kita masukkan hasil Ksp yang di sini ke sini per konsentrasi I- yang telah diketahui, sehingga akan menghasilkan segini. Baik, sekarang kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama ada kelarutan dan efek ion umum. Efek ion umum terjadi ketika satu larutan yang mengandung ion yang sama dengan ion dari zat yang akan dilarutkan. Keadaan ion sejenis ini akan menurunkan kelarutan zat tersebut karena kesetimbangan reaksi bergeser ke arah pembentukan padatan. Lalu yang kedua ada kelarutan dan pH larutan. pH larutan mempengaruhi kelarutan zat yang bersifat asam atau basa lemah. Zat yang bersifat asam lebih mudah larut dalam larutan basah, sedangkan zat yang bersifat basah akan lebih mudah larut pada larutan asam karena terjadi reaksi antara ion H+ dan OH-. Lalu yang ketiga ada kelarutan dan pembentukan ion kompleks. Kelarutan dapat meningkat jika zat membentuk ion kompleks dengan ion lain dalam larutan. Pembentukan kompleks ini mengurangi jumlah ion bebas sehingga kesetimbangan pelarutan bergeser ke arah melarutnya zat lebih banyak. Lalu yang terakhir ada kelarutan dan amfoterisme. Zat amfoter adalah zat yang dapat bereaksi baik secara asam maupun sebagai basa. Karena sifat ini, zat amfoter dapat larut dalam larutan asam maupun basa, sehingga kelarutannya meningkat pada kondisi pH tertentu. Baik, di sini kita akan masuk ke pengendapan senyawa ionik. Untuk pengendapan senyawa ionik itu terbentuklah reaksi kesetimbangan kelarutannya ini sehingga akan menghasilkan hasil kali ionnya atau IP-nya ini. Secara umum, kita hanya perlu menghitung nilai IP dan kemudian membandingkannya dengan Kp untuk memutuskan apakah suatu senyawa ionik akan mengendap. Ada 3 kasus yang muncul. Ketika IP lebih besar dari Ksp, maka larutan bersifat lewat jenuh atau supersaturate, sehingga akan terjadi pengendapan. Yang kedua, jika IP sama dengan Ksp, larutan akan bersifat jenuh dan kesetimbangan telah tercapai. Lalu yang ketiga, ketika IP lebih kecil dari Ksp, maka larutan bersifat tidak jenuh
atau unsaturated, sehingga pengendapan tidak terjadi. Lalu yang terakhir kita akan masuk ke pemisahan ion dengan presipitasi selektif. Pemisahan ini dilakukan dalam larutan asam dan menggunakan kesetimbangan kelautan berikut. Konstanta kesetimbangan untuk reaksi tersebut atau reaksi yang di atas yang disebut dengan hasil kali ion asam dilambangkan sebagai simbol KSPA. Sehingga rumus KSPA-nya adalah ini. Yang terakhir kita akan masuk ke aplikasi pH di bidang farmasi. Berikut adalah video aplikasi pH di bidang farmasi. Sini terdapat dua larutan yang berbeda. Sebelah kiri merupakan larutan yang bersifat asam, sedangkan di sebelah kanan merupakan larutan yang bersifat basa. Kedua larutan ini dapat diuji pH larutannya menggunakan kertas lakmus. Ketika kertas lakmus berwarna biru dicelupkan ke dalam larutan asam, warnanya akan berubah menjadi berwarna merah. Sementara itu, ketika kertas lakmus berwarna merah dicelupkan ke dalam larutan basa, warna kertas lakmus akan berubah menjadi berwarna biru. Setelah mengetahui sifat kedua larutan tersebut, selanjutnya kita akan memasukkan tablet obat yang mengandung kalsium karbonat ke dalam masing-masing larutan. Tablet kalsium karbonat yang sama dimasukkan ke dalam larutan asam dan larutan basah. Tablet kalsium karbonat dapat menunjukkan respon yang berbeda terhadap lingkungan pH. Lingkungan pH dapat memengaruhi kestabilan dan kinerja suatu obat. Oleh karena itu, pengujian pH sangat penting dalam bidang farmasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan obat aman dan bekerja secara optimal di dalam tubuh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengujian pH merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasahan suatu zat. Dalam bidang farmasi, pH berperan besar dalam menentukan keasaman, stabilitas, dan efektivitas obat. Tablet obat yang mengandung kalsium karbonat mampu bereaksi dengan larutan asam melalui proses netralisasi sehingga membantu menurunkan tingkat keasaman. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pH dan reaksi netralisasi sangat diperlukan agar obat dapat digunakan secara aman dan memberikan manfaat yang optimal bagi tubuh manusia. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga penjelasan materi kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.